Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin kita bisa bertemu berjumpa di sini MGMP Matematika Kota Palembang setelah sekian purnama ya, tidak pernah berjumpa secara online dan online pernah ya, secara offline kita tidak pernah ketemu. Baik, yang saya hormati Ketua MGMP Matematika Kota Palembang Bapak Aryadi MPD, yang saya hormati seluruh pengurus MGMP Matematika Kota Palembang, dan juga Bapak Ibu peserta workshop pendalaman dan pengembangan materi matematika SMA kurikulum Merdeka dan juga sosialisasi platform Merdeka Mengajar. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kegiatan kita hari ini. Semoga nanti rekan-rekan kita yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan, semoga diberikan kemudahan sehingga bisa segera bersama kita hari ini sama-sama mempelajari kurikulum Merdeka khususnya di konten matematika dan juga platform Merdeka Mengajar yang akan disampaikan langsung oleh Ketua MGMP Matematika Kota Palembang. Selanjutnya saya mohon Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, saya dari Mardianti, saya dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Saya akan menemani Bapak Ibu semua pada hari ini dari pagi ini sampai sore nanti, insya Allah. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MGMP Matematika Kota Palembang kepada Bapak Aryadi MPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana melalui tersebut bisa dapat berkumpul. Yang dikatakan oleh MC tadi sekian purnama. Yang pasti saya secara pribadi merindukan suasana seperti ini, suasana pertemuan yang bukan hanya sekadar kumpul-kumpul, tapi yang insya Allah ada manfaatnya. Paling tidak kita membawa oleh berupa kesan dan wawasan. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta sekaligus anggota MPD. Kata sambutan ini saya mau memilih yang mana yang harus saya sampaikan. Tetapi yang paling penting yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya berjuang hadir ke sini, yang merupakan perdana yang insya Allah akan menjadi jalan seterusnya bagi MGMP SMA Matematika SMA Kota Palembang untuk lebih maju lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf jika ya di dalam penyambutan kepanitiaannya kurang berkenan, kemudian keterlambatan sudah bisa dimaklumi. Untuk informasi kepengurusan sudah disampaikan, ya, di-share, dan itu dipilih bukan karena memilih-milih, tetapi itulah yang ada yang bisa
usaha yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan eksistensi bahwa MGMP Matematika SMA Kota Palembang itu ada. Yang katanya bukan dari kita, bukan dari saya, bukan dari anggota MGMP mengatakan bahwa MGMP itu kemana? MGMP kita yang bicarakan fokusnya MGMP kita kemana? Nah dari situ ya syukur alhamdulillah berkat doa dan perjuangan bersama, maka secara legal formal MGMP Matematika sudah disahkan terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi apapun kegiatan kita, yang pasti saya sebagai ketua dan pengurus yang lain akan berkoordinasi dengan pihak terkait, itu Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Yang berikutnya lagi sebagai informasi bahwa komunitas MGMP itu sudah masuk ke dan lulus di platform Merdeka Mengajar PMM. Jadi ketika kita buka PMM di bagian kolom komunitas ada MGMP Matematika SMA Kota Palembang. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bukan sombong, itu agak sulit yang untuk masuk situ. Memang banyak komunitas lain masuk, tapi tidak semudah itu. Harus ada langkah-langkah yang harus dilewati. Dan saya lakukan itu hanya ya rasa bangga. Saat itu saya dilema, apakah saya membuat komunitas sendiri yang saya daftarkan sebagai ketua, atau saya membawa MGMP. Nah saking cintanya dengan MGMP Matematika SMA ini, yang ada di pikiran dan di hati kecil itu MGMP ini harus saya daftarkan sebagai komunitas yang harus masuk di PMN. Setelah alhamdulillah lulus di angkatan 1 dan sudah bisa dilihat. Nah, yang sangat disayangkan itu adalah jumlah followernya. Saya buat secara umum saja untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena itu bersifat nasional. Nah, itu merupakan kebanggaan bagi saya dan saya sangat bahagia. Lalu, apalagi yang harus kita lakukan untuk ke depan? Ya tidak hanya pada MGMP ada di PNM, tetapi apa yang harus kita lakukan yaitu suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbagi praktik baik. Nah, karena itu saya mengundang semua anggota MGMP, ya tidak harus siapa yang mau, baik tidak ada hal baru, ayo kita sama-sama, ya, kita buat kegiatannya, kita berbagi, ya, kita buat praktik baiknya. Dan yang pasti kegiatan hari ini cita-cita saya dan pengurus semua kita mungkin sama. Kita akan menelurkan sebuah panduan, paling tidak gambaran bagi rekan-rekan guru matematika se-Kota Palembang, bahkan mungkin di se-Sumsel atau di Sumaksel atau keluar lagi dari situ. Kita punya yang sudah baku, yaitu bahan ajar saya, bahan ajar atau RPP Plus kurikulum merdeka yang kita keluarkan dari DP, yang kita susun bersama hasil kesepakatan kita. Nah setelah itu jadi, singkat cerita Bapak Ibu, ketika itu selesai, saya akan bawa ke Dinas Pendidikan untuk disahkan menjadi panduan. Nanti kita akan bahas terkait dengan PMM dan bahan ajarnya, modul ajar namanya sekarang RPP Plus dan sebagainya, di banyak kata-kata yang baru yang dalam hal ini saya sendiri pun ya tidak begitu menguasai 100%. Nah disinilah fungsi komunitas kita ke depannya, dan kita tidak bisa berhenti, karena ketika kita sendiri maka kita membuat kesimpulan sendiri, tapi ketika kita bersama kita akan mendapatkan jawabannya. Mungkin itu untuk membuka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ayo kita sama-sama majukan MGMP, bukan atas nama saya, tapi atas nama kita semua. Untuk pihak Kumbang, Pak Polmer pertama, mau sampaikan ucapan terima kasih. Saya mewakili rekan-rekan MGMP yang sebesar-besarnya, ya kita memilih yang di Kumbang karena saya pengen naik kota dulu. Ya. Jadi saya nanti 2-3 kali naik. Yang saya buat di sekolah saya. Nah, itu saja Bapak Ibu. Lebih dari kurang saya
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua FG Matematika SMA Kota Palembang, Bapak Aryadi Devidi atas sambutannya. Sebagai rasa wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita memulai kegiatan hari ini dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Devri Pratama SPD. Pada Pak Devri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ibu sekalian, saya memimpin doa sesuai dengan agama yang kami anut. Bagi bapak ibu sekalian yang memiliki kepercayaan yang berbeda, mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua FGD Matematika SMA Kota Palembang terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Tapi sebelum saya undang ini Ketua FGD kita, saya pengen tahu dulu nih ya, Pak Ketua yang mau izin, di antara Bapak Ibu semua ini sudah mendownload dan install platform Merdeka Mengajar belum ini di HP-nya masing-masing? Sudah semua ya? Ada yang belum? Mungkin ada yang belum menginstal dan juga mendownload, atau ada yang belum sama sekali login di PMM ya, PMM platform Merdeka Mengajar. Masih ada kan yang belum? Oh, berarti sudah semua ini. Pak Ketua di sini 100% anggota MPP sudah login di PMM. Wah, luar biasa ya, tangan kita semua. Wah, berarti ini MGP Matematika Kota Palembang ini punya kontribusi yang cukup besar gitu ya terhadap persentase jumlah guru di provinsi kita yang sudah login di platform Merdeka Mengajar. Karena itu ternyata oleh kementerian diupdate terus ya, Pak Aryadi ya, persentase guru di provinsi Sumatera Selatan yang sudah login di platform Merdeka Mengajar. Saat ini posisi Sumatera Selatan ada di peringkat berapa ya? Ada yang tahu nggak? Terakhir di 34 provinsi itu kita di tengah-tengah ya, peringkat ke-13. Persentase guru yang sudah login di PMM itu yang dideteksi baru login aja loh, baru login, belum mengakses belajar, ikut latihan mandiri, kemudian ada upload karya dan sebagainya. Nah, karena Bapak Ibu semua sudah login di PMM, saya mau nanya-nanya dulu ya, waktu boleh ya? Saya mau nanya dulu nih, ada apa aja sih di PMM? Ada berapa fitur di dalamnya? Ada berapa aja? Boleh siapa yang mau cerita? Ada berapa aja ya di PMM? Oh, ini mulai ini Ibu ketahui ada apa aja di PMM? Di perangkat aja dulu ya bisa ya. Luar biasa guru kita ya. Ada yang mau cerita lagi, ada apa di PMM? Oh, ini buat silakan dulu. Jabatan ini kurang lebih ada 9 yang harus dipelajari. Setiap materi itu ada 7, ada 5, ada 3 modul, dan ada proses. Wah, ternyata ada yang sudah ikut pelatihan mandiri di Papua anggota KMGB. Sudah sampai aksi nyata atau baru nonton videonya aja nih? Baru nonton videonya aja. Ada yang sudah jawab soal proses? Sudah ya? Ada yang remedial nggak? Remedial berkali-kali. Nah, itu pertanyaan nih, konsentrasi nggak nonton videonya ya? Kalau kita menonton dan menyimak video itu dengan baik gitu ya, rasanya pertanyaan itu bisa dijawab dengan baik dan nggak ada remedialnya. Tapi sayangnya pada saat kita proses, kita nggak tahu ya yang mana yang benar, mana yang salah sih jawaban kita. Ya kan, ada nggak di situ dikasih tahu yang salah nomor berapa gitu ya? Belum ada. Nah, mungkin ini bisa kita sampaikan ya, ada masukan juga untuk pengelolaan PMM. Jadi kita tuh tahu itu salahnya di mana gitu ya. Kadang-kadang kita harus remedial yang bingung gitu ya, kapan yang harus diubah jawabannya dan sebagainya. Oke, ada pelatihan mandiri. Ada nggak yang sudah mengupload, mengunggah karyanya? Ada yang sudah sampai ke sana? Oh, Bu Wiwi, boleh kita dengar cerita dulu ya. Nah, ini luar biasa nih guru teladan kita ini.
Boleh diceritakan Bu Wiwi? Baik, saya mengunggah praktek mandiri, bukan praktek karya itu di nomor 1 dan nomor 2. Di nomor 1 itu mengenai praktek pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Di situ saya mempraktekkan bagaimana siswa mengeksplor kemampuannya dengan mendemonstrasikan pemahamannya melalui media sosial baik Instagram, YouTube, dan media lainnya. Jadi mereka mengeksplor pengetahuan apa yang mereka dapatkan, mereka tampilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada kurikulum saya mengimbaskan kepada rekan sekolah dan komunitas mengenai bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, termasuk mengapa kurikulum itu harus berubah dan apa upaya yang kita lakukan sehingga IKM itu dapat terlaksana dengan baik. Itu yang sudah saya undang. Terima kasih Bu Wiwi, luar biasa sekali ya Bu Wiwi sudah sampai memberikan karyanya tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan juga seperti apa sih pemanfaatan PMN itu bagi kita para pendidik. Nah, baik Bapak Ibu, bagi yang sudah login, yang sudah belajar mandiri dan sebagainya, hari ini kita akan diberikan penjelasan yang lebih dalam lagi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hal-hal yang ada di platform Merdeka Mengajar kepada ketua kita ini, Bapak Ketua kita, langsung saja kita undang Ketua FGP Matematika SMA Kota Palembang, Bapak Aryadi, seorang guru penggerak. Berarti bergerak terus Pak ya? Bergerak terus nih Pak Aryadi. Dan alhamdulillah berkat Ketua FGP kita, komunitas kita ini sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, bagi rekan-rekan semua yang belum follow, ya mari kita follow supaya komunitas kita ini menjadi lebih berkembang lagi, followernya banyak, dan bisa memberikan banyak kemanfaatan bagi kita semua. Kedepan FGP Matematika akan terus ada kegiatan ya, Ketua ya, insya Allah akan ada kegiatan rutin dalam rangka pengembangan diri kita sebagai guru matematika Kota Palembang. Baik, langsung saja kami silakan Bapak Ketua untuk mensosialisasikan platform Merdeka Mengajar. UMM itu saya kira semua kita bisa mengerjakan di dalamnya, hanya kadang-kadang kita itu membutuhkan waktu untuk menyiapkan waktunya, di mana kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang banyak sekali baik di sekolah kita sendiri maupun ada di tempat yang lain. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi ada yang harus setiap topik itu ada beberapa modul di dalamnya. Nah, itu yang jadi terkadang moodnya tidak ada. Kemudian motivasinya apa gitu. Nah, itu yang menjadi masalah ketika kenapa kita login tetapi tidak kita kerjakan. Ya, karena itu sebenarnya kalau postes itu seperti yang disampaikan saya kemudian kita ngomong postes itu tidak ada jawabannya apa ya. Jadi ketika tidak masuk kategori itu kadang kalau kita pegang HP kita lempar salah nanti gitu. Kalau materi paket 1 Merdeka Mengajar. Di dalamnya ada modul 1, modul 2. Nah, modul 1 dulu. Dia tidak bisa ke bawah kalau belum mengerjakan yang atas kan gitu ya. Nah, nonton video. Kalau yang bagian lain ada yang hanya tulisan. Buktinya kan centang hijau ya, warna hijau ya, warna hijau. Kalau warna hijau bisa lanjut. Postes. Kemudian yang kedua lagi dengan bab yang sama ya, dengan bab yang sama. Yang kedua dia blending, tidak bisa kita ambil atau bisa kita tiru. Blending dia antara daring dan luring. Semua isinya tentang daring semua. Jadi
Kalau daring cocok sekali itu. Naiknya tiga aja. Kita bisa melihat kondisi kelas kita dengan kemampuan siswa. Kondisi kelas, kemampuan siswa pendukung siswa itu sendiri. Misalnya ya daerah terlihat wilayah itu ini ada yang mungkin gara-gara zonasi, sebenarnya tidak juga gara-gara zonasi seperti ini. Bahkan sebenarnya zonasi itulah yang membantu kita lebih memodifikasi pelajaran atau strategi pembelajaran. Untuk itu maka diubah beberapa hal atau ditambahi untuk dimana rasanya itu ada dua pertemuan di situ punya aturan di PNM itu baik ditambahi. Ya kalau tidak cocok dengan materinya ya kita bisa ubah lagi. Nah, paling tidak kan sudah ada gambaran jelas sebagai guru matematika di sekolah masing-masing dapat memberikan informasi tersebut ya. Nah, kemudian asesmen murid. Ini saya gunakan juga. Ada dua cara yang dapat kita gunakan. Kalau kita gunakan secara online, maka anak harus login atau download ya, unduh itu. Tapi tidak, saya download dulu asesmen murid itu sesuai dengan ada aljabar, ada nummerasi, ya, ada satu lagi apa yang literasi ya. Nah saya download pribadi lalu saya cetak. Karena saya tahu kondisi sekolah saya, anak-anaknya bagaimana ekonominya. Belum saya paksakan untuk harus login ke PNM, tapi kita gurunya harus kan kalau kita punya fasilitas itu. Saya download asesmen itu, lalu kami di sekolah ada yang pendanaan, boleh pendanaan di luar, minta nota, kwitansi, tak bayar dengan sekolah, tak ganti kan ada. Tapi kami ada mesin cetak di sekolah. Jadi saya serahkan ke TU minta perbanyak sejumlah siswa. Lakukan asesmen. Kapan koreksinya cari waktu. Yang penting kita sudah melaksanakan asesmen. Salah satu ciri asesmen diagnostik yang saya maksud bukan asesmen formatif atau somatik awal. Mungkin sudah semua Bapak Ibu guru yang saya yakin sekolah masing-masing. Berikutnya, pada makan ajar berisi apa saja? Yaitu tadi sudah saya singgung ya. Ada modul proyek, kemudian ada buku, ada semua bahan ajar ya. Lanjut. Nah, melalui produk asesmen murid kita dapat mengetahui level kompetensi masing-masing, manfaatnya saja. Nah, itu tinggal kita iakan atau tidak ketika kita melaksanakan di sekolah kita masing-masing. Apakah iya dapat mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah ada ide saya untuk asesmen murid ini untuk membedakannya. Asesmen kita dapat lakukan, hasilnya kita peroleh, kita bahas, maka dia menjadi karya tulis ilmiah. Minimal itu karya ilmiah, minimal. Lalu hasil dari apa yang kita lihat, kita koreksi, kita apakan berupa suatu pembahasan dan penarikan kesimpulan, maka satu karya tulis yang kita buat, cetak, datang ke perpustakaan, minta nomor, minta lembar pengesahan dari kepala sekolah, satu karya ilmiah, dua untuk naik pangkat. Berapa? Naik pangkat? Dua ya? Iya. Dari situ tadi kita kembangkan dengan menggunakan beberapa siklus. Jadi ketika 6 sudah dilakukan, akan jalankan insya Allah. Ini modal ini, barang baru yang dapat kita lakukan. Sekali mendayung 2-3 pulau bisa terlampaui. Sekali lagi hanya waktunya bisa tidak kita kerjakan dengan tugas-tugas wajib kita. Kemudian memperoleh informasi dari proses hasil pembelajaran murid
mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran untuk kemudian dibagi kepada secara daring maupun luring. Menerima proses penilaian dilakukan secara otomatis kecuali soal uraian. Jika semuanya secara online. Lanjut next. Para pemerintah pengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Yang salah atau token. Kebahagiaannya se-Indonesia ini ada wifi. Dimanapun kita berada, guru bisa buka internet secara langsung. Semoga saja ya. Nanti saya upload video ini, semoga saja Menteri memberikan akses itu, pemerintah memberikan akses itu. Ya. Kemudian semoga lagi belajar materi mandiri dapat memperoleh hasil materi prioritas menghasilkan secara mandiri. Video inspirasi, guru bisa mendapatkan beragam video inspirasi untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas. Kenyataan situ. Kemudian lanjut next. Pelatihan mandiri ada topik pelatihan, sudah kita singgung dari sana. Ada modul pelatihan, ada latihan pemahaman, cerita redaktif dan aksi nyata. Next. Nah, topik-topik mengenai guru mereka ini hanya teorinya, praktiknya bisa langsung lihat di PNM masing-masing di HP atau di laptopnya, yaitu topik Merdeka Belajar. Guru akan mempelajari filosofi KHD di Hajar Dewantara yang menjadi landasan pembelajaran pusat pada anak. Depi sudah mahir sekarang dia dalam pengajar praktik pendamping guru penggerak. Dari sinilah Bapak Ibu, mohon maaf lagi sekali lagi, kami guru penggerak juga terbuka sekali mengenai bagaimana saya terasa benar Bu Wiwi ya berubah cara saya mengajar. Mohon maaf, saya berubah ketika sudah jadi guru penggerak. Bu Lydia ya sekarang ini terasa bukan ketika kita belajar filosofi Ki Hajar Dewantara itu saya merinding. Berhamba pada anak itu bukan berarti kita menyembah anak, bukan. Di luar sana berdebat. Yang harus disembah itu Tuhan. Masa guru menyembah anak? Lah, ada yang disebut ngerti kata kiasan. Berhamba di situ artinya kita tuh seperti petani, di mana kita memilihkan bibit, kemudian menanamnya, menyiramnya, menjaganya, sehingga tanaman itu berkualitas. Ada lagi pembelajaran berdiferensiasi. Itu terbuka di mata saya menjadi belajar itu. Dan kita mengetahui bersama Bapak Ibu bahwa ada 3 tingkatan anak itu. Tinggi, sedang, rendah. Ketika dia rendah, jangan disamakan dengan yang tinggi. Nah disitulah Pak susah Pak soalnya 3 macam. Ya tidak. Kita kan semuanya satu soal itu terdiri dari 3 tingkatan. Lepaskan yang susahnya kita tidak berikan, yang sedangnya untuk yang sedang, yang rendah yang kasih yang rendah. Ketika satu soal itulah dikurangi, yang tingginya tidak diberikan, yang tingginya diberikan kepada yang kita sudah tahu bahwa sesuatu tersebut tinggi memikirnya, tingkatannya. Nah, itu kembali lagi. Kita kadang-kadang dituntut oleh sistem di sekolah masing-masing. Tetapi paling tidak ketika belajar di situ ada perubahan, menyadari banget, benar-benar banget. Bapak Ibu saya ini emosional dulu ngajar. Saya sadar bahwa tidak bisa seperti itu. Biarlah. Yang penting saya menilai akhlak kamu duluan daripada materi. Atau kita akhlak yang baik bisa sama. Oke. Kemudian topik kurikulum, guru akan mempelajari struktur dan kerangka kurikulum Merdeka. Ini lumayan baik kalau diikuti ya, Bapak Ibu ikuti untuk wawasan. Banyak juga yang dapat kita pahami di situ yang sebagai pengetahuan baru bagi kita. Jadi siapkan waktu untuk itu. Topik perencanaan pembelajaran, guru akan mempelajari bagaimana perencanaan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka yang dilakukan. Lalu topik asesmen, guru akan mempelajari ragam asesmen dan bagaimana penerapan asesmen yang dapat menunjang pembelajaran peserta didik. Dan terakhir adalah topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter murid. Ya, itu yang ada di
Topik-topiknya 8 jelasannya. Waktu itu 5 ya, ada 3 lagi ya? Tidak ya, 8 kan? Yang lama mungkin. Untuk mereka yang di sini positif ya, selanjutnya juga oke. Next, jadi bagaimana alur belajar itu merdeka? Topik merdeka belajar, topik kurikulum ya, topik perencanaan belajar, baru asesmen dan topik penyelesaian belajar kebutuhan dan murid. Karena dia saling mengunci ketika satu belum kedua selesai. Next. Nah, ini satu aksi nyata yang dapat kita buat. Ya ini misalnya foto kita kirim kan bisa mungkin saya sampaikan tadi aksi nyata tadi. Jadi bapak atau ibu melakukan apa dengan kalau dibuka kan ada pilihan ya, ada pilihan aksi nyata tadi. Tinggal kita pilih ada aksi nyata khusus untuk kepala sekolah saja. Ada guru dan kepala sekolah, artinya guru boleh lakukan itu, kepala sekolah melakukan itu. Ada untuk guru saja, ada aksi pilihannya. Nah, tinggal disesuaikan. Kemudian kesepakatan kelas, misalnya ya itu salah satu aksi nyata yang kita lakukan. Itu contohnya ya. Ya cobalah lakukan itu maksudnya. Itu. Jangan lupa selalu dokumentasi dan dokumentasi. Video, ya ada bentuk video. Itu video tentang video inspirasi. Silakan disimak di FM-nya masing-masing. Next. Pak Merdeka Belajar mendorong guru untuk terus berkarya dan menjaga wadah berbagi informatif baik. Saya sudah mengirim karya saya. Kirim karya itu karya lama. Kebetulan COVID, kebetulan belajar dari, kebetulan lagi harus menyampaikan materi. Cari ide buat video pembelajaran yang sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Buat di PowerPoint, ngoceh depan laptop, upload di YouTube. Karena situasi saat itu kalau hanya memberikan PDF atau itu tidak boleh juga. Tetapi kan kita pengen juga anak itu ngomong sama orang tua memang gitu kan, ada video jadi saya langsung membuat. Nah, maka kepercayaan orang tua itu rasanya yakin kan, gurunya sedang usaha, walaupun pandemi gurunya berusaha untuk membuat anaknya cerdas. Nah, itu maka saya buat itu, saya upload di YouTube. Nah, ketika ada platform ini, saya ambil saja link itu, saya masukkan sebagai hasil karya saya. Nah, jadi Bapak Ibu ada model-model yang kemarin, video kah apa itu, maksudnya tidak harus yang terbaru benar-benar yang terbaru, tapi masa COVID ini saja bisa kita jadikan sebagai hasil karya yang dapat kita upload. Dan jangan lupa diperbarui, tambah lagi. Nah, itu ya. Lanjut. Bukti karya, melalui produk bukti karya bisa melakukan ya mempublikasikan karya di MM dengan mengimpor video yang sebelumnya kalau di YouTube. Kalau tidak, membagikan karya samakan dulu agar bisa inspirasi memperoleh umpan balik. Jadi saya sudah melakukan ini, silakan umpan balik. Melihat tanggapan saran yang diberikan oleh masing-masing, jadi kolaborasi dan komunikasi. Melihat hasil rekapitulasi ringkasan tulisan rekapitulasi dengan presentasi berupa grafik picar. Next. Hasil halaman profil di karya ya. Itu ya tentang halaman profil berisi karya oleh guru. Itu diluncurkan 30 Mei 2022. Next. Cara mengunggah bukti karya ya. Di beranda bukti karya, lalu eksplorasi, boleh video, boleh ada umpan balik, lalu karya saya tambah karya, lihat daftar karya, ada menu ikonnya, ubah dan sebut karya dan pertanyaan. Ya. Next. Beranda bukti karya, ya.
caranya tinggal kita lihat di menunya di PMM masing-masing. Next. Juga untuk cara ketiga, ya. Bis, ya. Coba buka itu tutorial video YouTube yang link itu. Ya, kita lanjutkan berikutnya untuk Ibu Devi untuk memimpin. Mungkin ada tanya jawab atau diskusi berbagi di sini bersama. Mungkin yang dapat saya sampaikan materi yang dimana saya hanya meneruskan saja. Ini saya bagikan juga di grup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aryadi atas pemaparannya terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Dan karena teman-teman semua sudah login dan juga sudah ada yang mencoba pelatihan, menjawab post test, bahkan ada yang sudah mengunggah karya. Silakan Bapak Ibu kami berikan kesempatan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada pemateri kita pada hari ini. Boleh raise hand, angkat tangan. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau didiskusikan terkait bagaimana sih kita memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Karena kan tahun ini khususnya di Kota Palembang sebagian besar SMA ini sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri, kecuali yang sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak itu memang didanai oleh pemerintah dan didampingi oleh fasilitator. Nah, Bapak Ibu, apakah di sekolah sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Kalau Bang sudah ya, tahun ini ya. Pak Muhammad, SMA Bang tahun ini IKM ya Pak? IKM ya. Bagaimana dengan sekolah yang lain? Sepertinya sebagian besar kita sudah mengimplementasi kurikulum Merdeka secara mandiri ya. Nah, belum ada pertanyaan ini Pak Aryadi. Mungkin dari Pak Aryadi ada yang mau ditambahkan terkait dengan PMM kita kaitkan dengan IKM. Implementasi kurikulum Merdeka. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Diana dari SMA 4. Ini tanya, kan di kurikulum Merdeka itu kan ada proyek. Nah, di dalam proyek itu kira-kira apa kegiatannya, kemudian apa untuk setiap guru mengumpul atau gimana? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke. Terima kasih Ibu. Ya, dari Ibu Presdiana SMA 4 menanyakan di kurikulum Merdeka itu kan ada proyek. Ini siapa? Pak Aryadi yang akan dijawab atau bagaimana? Oke, di kurikulum Merdeka itu ada intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler dan co-kurikuler. Nah, co-kurikuler ini adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila. Yang kami pahami, kegiatan intrakurikuler belajar di kelas itu dalam rangka untuk mencapai CP, capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau P5, proyek penguatan profil belajar Pancasila, kita singkat P5 ya, karena sangat panjang. P5 ini itu sasarannya adalah untuk menajamkan karakter murid gitu ya, menajamkan karakter profil belajar Pancasila yang terdiri dari ada beberapa dimensi yang ada di profil belajar Pancasila. Ada 6 ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, satu lagi berkepentingan global. Nah, 6 dimensi profil belajar Pancasila inilah yang akan ditajamkan karakternya di murid-murid kita melalui proyek. Jadi yang paling banyak pertanyaan di rekan-rekan guru itu adalah, ini saya guru matematika fase E kelas 10, jadi saya ngajar nih di kelas 10 3 JP, berkurang JP-nya gitu ya. Banyak yang bilang seperti itu gitu ya. 1 JP-nya proyek penguatan profil belajar Pancasila gitu. Jadi gimana nih berkurang JP kita? Padahal setelah kami coba konfirmasi dan tanyakan kepada sekolah penggerak angkatan 1, ternyata kalau misalnya
yang kodiknya itu nggak dihitung 3 tapi 4 JP. Jadi antara intrakurikuler dan PMA-nya itu jadi sama-sama gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita mulai dari 4 kelas ya berarti 4 kali 4 16 JP hitungannya, jadi tidak ada yang berkurang, Bapak Ibu. Kemudian Pak Dede mau belum ya? Nah, lanjut. Tadi pertanyaan kurasnya adalah apa aja sih kegiatan yang ada di P5 gitu ya. Nah, saya yakin teman-teman sudah tahu, ini saya hanya menceritakan ulang mungkin ya. Nanti saya mohon bantuan Bu Wiwi kalau ada yang bisa ditambahkan ya Bu Wiwi ya. Jadi P5 itu ada 7 tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, banyak, ada kewirausahaan, ada Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, ada 7 ya. Nah, dari 7 tema itu, sekolah untuk kelas 10 itu di Kemendikbudristek yang terbaru 262, di situ disebutkan untuk fase E kelas 10 itu 3 sampai 4 proyek yang boleh dilaksanakan di sekolah. Tapi kalau dikasih pilihan minimal 3 sampai 4, kayaknya kita pilih minimal deh ya. Bisa berjalan 3 itu aja luar biasa loh. Sesuatu yang baru ini bagi sekolah-sekolah berproyek-proyek seperti ini ya. Nah, dalam 1 tahun itu ada 486 JP untuk 3 proyek. Nah, sekolah bebas gitu ya, merdeka menentukan satu proyek ini berapa JP sih dalam satu paketnya itu. Pokoknya setahun itu 3 tema ini 486 JP. Dan sekolah juga merdeka menentukan kapan sih proyek ini dilakukan gitu ya. Boleh sistem blok, boleh dia di setiap hari, harian, boleh mingguan, boleh bulanan, boleh juga di akhir dan sebagainya. Ini semua tergantung dari kesiapan sekolah, karakteristik sekolah, dukungan lingkungan sekolah dan sebagainya. Kemudian dari 7 tema itu kita nih sekolah mau pilih tema yang mana gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dalam menentukan tema yang akan dilakukan sekolah adalah menganalisis kebutuhan murid itu apa sih. Misalnya di sekolah kita itu sering terjadi bullying misalnya ya, sering orang-orang nih oke deh tidak terjadi bullying secara fisik sih gitu ya misalnya, tapi secara verbal tuh sering banget itu terjadi kasus-kasus perundungan di sekolah kita. Nah, atas kondisi ini maka sekolah berpikir untuk mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya. Dan topik spesifik proyeknya adalah misalnya cegah perundungan. Nanti bisa dibuat bahasa yang kreatif ya. Kalau di sekolah saya SMA Negeri Sumatera Selatan itu cakap bersama gitu ya, cegah perundungan, ciptakan rasa aman seperti itu. Nah, proyek ini baru setelah kita tentukan tema, kita mulai membuat perencanaan proyeknya. Kita melakukannya kapan ya? Menentukan alokasi waktunya. Ada sekolah, ada yang dari SMA 1 ya? Mohon maaf ya, saya bocorkan dari SMA 1. Saya komunikasi sama Bu Yana sama Pak, matematika juga ya. Beliau adalah mama kurikulum. Saya komunikasi dengan beliau, Bu, di SMA 1 gimana rencana proyeknya? Wah, kami akan ditentukan dengan sistem blok katanya. Jadi nanti di bulan September, di 3 minggu bulan September itu tidak ada pembelajaran. Jadi 3 minggu itu siswa itu ngerjain proyek aja sampai selesai seperti itu. Nah, itu boleh juga seperti itu. Atau per mingguan. Jadi nanti sekolah punya hari P5, hari proyek penguatan profil belajar Pancasila. Misalnya hari Sabtu adalah hari P5. Ada juga yang menentukan hari Jumat. Hari Jumat adalah hari P5. Terserah sih sekolah maunya hari apa gitu ya. Kalau di SMA susah hari Rabu gitu, tengah-tengah gitu. Nah, boleh juga seperti itu. Ada juga nih sekolah yang sudah menerapkan SMA Negeri 3 Unggul Kayu Agung, mungkin teman-teman tahu ya, OKI. Itu saya ngobrol juga nih sama wakil kurikulumnya. Dia mengambil 2 JP setiap hari. Jadi 2 JP setiap hari untuk proyek gitu ya. Dia ngambilnya di jam terakhir gitu ya. Nah, ini juga lagi-lagi tergantung dengan kebutuhan dari dan juga kondisi sekolah. Nah, siapa yang akan dilibatkan di proyek ini? Yaitu guru yang mengajar kelas 10. Karena jamnya sudah terintegrasi. Kan guru matematika 3 JP itu apa tidak mau dimakan, dia kita libatkan di proyek penguatan
jenjang ya. Itu semua ada di panduan pelaksanaan project. Ada bukunya, itu boleh dibagi-bagikan. Nanti kalau yang punya referensi buku, saya yakin sudah punya, itu panduannya boleh dibagikan. Jadi kita langkah yang dilakukan itu pertama adalah setelah menentukan tema, membuat tim fasilitator P5 di S8 sama kepala sekolah ya. Setelah itu tim P5 ini dia akan berkumpul mulai membuat perencanaan pelaksanaan P5 ya, dibuat. Sudah ditentukan temanya, sudah ditentukan topik spesifiknya gitu ya. Kemudian mulai dipikirkan dimensi program apa sih yang akan kita sasar itu, untuk misalnya tadi kan perundungan, pengembangan jiwa dan raganya. Kira-kira di profil pelajar Pancasila itu dimensi apa ya? Mencegah perundungan itu dimensi apa ya? Akan kita kuatkan karakternya. Kira-kira beriman ya? Beriman bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia. Nah, masuk satu. Apalagi nanti di proyek ini yang akan kita tajamkan karakternya? Paling tidak 3 lah ya, dari itu paling tidak 3 karakter yang kita buatkan. Misalnya di dalamnya itu nanti ada gotong royong, kita buat kelompok-kelompok, berarti gotong royong. Selanjutnya nanti sasaran kita mungkin anak-anak akan ada kayak kampanye anti perundungan dan sebagainya. Mereka akan buat video, ada yang buat poster gitu ya. Wah, berarti ini kayaknya kreatif deh gitu. Ya udah, tentukan 3 dimensi ini. Udah ditentukan 3 dimensi ini, baru kita mulai dari membuat alur pelaksanaan proyeknya. Mulai dari rencananya ya, rencananya apa? Yang pertama misalnya, apa kira-kira kalau kita mau anak-anak ini karakter, yaitu anti perundungannya ini muncul di 3 dimensi tadi. Yang pertama apa? Anak-anak harus tahu dulu sebenarnya perundungan itu apa sih? Apa aja yang masuk kategori perundungan atau bullying? Oh, berarti tahap pertama ini memahami, itu mendalami pengertian dari hubungan apa saja. Kegiatannya bagaimana? Oke, berkelompok mereka search misalnya, cari informasi, atau mereka wawancara, ya itu terserah sekolah. Bagaimana caranya anak-anak ini paham perundungan itu apa? Apa saja yang masuk kategori perundungan, gitu ya? Verbal saja kah? Fisik juga masuk? Atau kalau misalnya dia senyum tapi merendahkan, itu perundungan bukan, gitu ya? Nah, anak-anak itu juga diberikan pemahaman itu dulu. Kemudian tahap selanjutnya mereka sudah pahami. Langkah berikutnya apa lagi, gitu ya? Sampai akhirnya mereka melakukan aksi, gitu ya. Misalnya di proyek itu dengan mengkampanyekan anti perundungan di sosial media, misalnya, atau mereka terjun ke masyarakat. Itu semua tergantung dari target sekolah. Maunya kita anak-anak seperti apa? Nah, kemudian kita nilai apa? Kita nggak menilai videonya loh. Kita mau menilai poster yang mereka buat. Bukan itu sasaran utamanya. Maka kita sebagai guru yang menjadi fasilitator proyek itu akan melihat selama jam proyek itu kita akan melihat. Oh ya, kita sudah punya instrumen ya. Kita sudah punya apa? Rubrik ya, namanya rubrik. Kita lihat bagaimana ya. Atau kita sudah punya contoh-contoh rubrik dan sebagainya. Kemudian berakhlak mulia. Kita lihat ada indikatornya itu ya. Kita lihat muncul lagi selama jalan proyek itu muncul nggak karakter itu yang menjadi sasaran kita. Di akhir laporannya nanti adalah yang perkembangan murid kita terhadap dimensi program tadi. Wah, kemampuan yang murid kita itu sudah berkembang sesuai harapan, gitu ya. Bla 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 dan sebagainya, dan deskripsi yang kita lihat terhadap murid kita. Jadi kita ya membuat deskripsi anak-anak yang muncul selama dia menjalankan proyek tersebut. Itulah yang menjadi platform P5 begitu. Semoga jelas ya menurut Diana ya. Jadi sebaiknya tim fasilitator P5 kita adalah dulu kelas 10 karena memang dia jamnya sudah dihitung di P5 itu. Kayak kita guru matematika jamnya bukan 3 JP loh, sekolah harus dihitung 4 JP di dapatnya. Jadi kalau ngajar 5 kelas 5 kali 4 20 JP. Seperti itu. Jadi tidak ada yang berubah. Itulah mengapa kurikulum mereka dikatakan tidak mengurangi jam guru. Ya, tidak seperti itu. Yes. Oh, indra
ketemu dengan, kalau dari Sumsel itu utusannya siapa kan? Yang di SMA Negeri 3, kebetulan narasumbernya kan SMA Negeri 3 Bulan kayak itu. Nah, jadi ada dia memaparkan 4 jam itu tetap dialokasikan untuk intra. Nah, pada saat melaksanakan P5 dengan sistem blok baru berkurang dia gitu. Jadi tidak ajar, tetapi maksudnya sangat tetapi jujur kalau di 18 dia pakai 3 gitu. Jadi saya takut juga kalau menjadi 4 padahal sudah berkurang. Kan gitu ini maksudnya. Oh iya. Kalau ada sekolah yang mau ngajar matematika itu tempat JP sih. Oh berarti dia pakai sistem blok, gitu ya. Jadi karena semua kita tidak lagi membingung hanya sekarang pemerintah yang di Indonesia adalah total dalam 1 tahun. 1 tahun matematika itu berapa Barona 1 tahun matematika? 108. Kalau dia seminggu 4 JP, ya berarti pokoknya dalam 1 tahun itu 108 udah selesai. Jadi bagi sekolah-sekolah yang melakukan P5 jadi sistem blok kayak SMA 1 ya, September minggu ke-1, 2, 3 itu pokoknya P5. Maka di Juli Agustus dia belajar matematika yang 4 JP. Dia harus 1 minggu itu direncanakan 44 JP. Totalnya 44. Jadi matematikanya dicari banyakin jamnya. Karena di bulan September ini tidak ada pelajaran. Gitu. Kalau dia 3 JP, kalau sistem blok matematikanya 3 JP ngajar seminggunya, nggak akan tercapai 108 JP-nya. Pokoknya total 1 tahun harus sampai 108 JP. Mau 1 semester boleh. Oke, baik. Rekan-rekan semua ada yang mau minta nama tadi? Kayaknya seru nih kita diskusi terkait kurikulum merdeka ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang perlu didiskusikan atau orang-orang mesti menambahkan lagi? Saya sekolah liburan. Makan dan keluar, rekan saya masih kelompok. Nah, baik, jika tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan kurikulum merdeka mengajar, rekan-rekan semua hari ini kita akan melihat CP, capaian pembelajaran matematika di fase E. Ada yang sudah membacanya? Ada yang sudah lihat? CP di fase E? Sudah lihat belum? Tapi sudah lihat belum? Gimana? Apa yang mau lihat? Ngomong sampai dengan 1 ini IKM ya? Di sini? Iya. Bilangan. Siapa lagi? Oke. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat CP. Sambil menunggu narasumber, kita masuki dulu seperti kurikulum matematika yang sudah terkenal. Kita akan melihat capaian pembelajaran matematika di fase E. Kemudian hari ini akan kita analisis bersama, akan kita lihat bersama ada materi apa aja sih yang fase E ini. Kemudian kompetensinya itu kompetensi apa saja? Karena di MJMP kita akan secara bersama-sama menyusun modul. Maka kita akan memulainya dengan capaian pembelajaran. Pak Rege? Ibu, saya ini beruntung sekali MC-nya itu Egi. Jadi beliau ini banyak ilmunya, jadi langsung. Saya pun sebenarnya narasumber di situ hanya dipaksa sepakatan yang sudah ada narasumber ketua. Sudah ditawarkan juga Pak Kolmer sendiri. Pak Kolmer itu akan kita carikan waktu kegiatan pembahasan soal kegiatan dan soal hal. Ya. Ketiga akan sharing mengenai STEM-nya, diferensiasi dan banyak sekali. Kita akan datang kembali. Dan semua anggota MPMP punya hak yang sama untuk berbagi. Ya, tinggal kedua ya. Baik, teman-teman semua, nanti setelah ini
berdasarkan kompetensi ataupun materi yang ada di CP, kemudian kita akan diskusi bersama, merumuskan bersama tujuan pembelajaran, sehingga ini menjadi modal kita nanti untuk mengajar dan juga menyusun modul ajar. Nah, mari kita bersama-sama melihat capaian pembelajaran. Ini yang sudah dibaca ya, topik ya, Pak Topik. Nah, ini kita sudah baca, katanya ada bilangan, ada semua di capaian pembelajaran fase E. Awal-awalnya saya membaca CP di fase E ini kaget ya, banyak banget gitu ya. Sementara fase E ini adalah fase tersingkat, yaitu 1 tahun. Fase yang lain kan kalau SMP fase D 3 tahun, fase F 2 tahun, fase E 1 tahun, luar biasa. Nah, ini yang ada di BSK yang terbaru nomor 33 tahun 2022. Tidak ada berubah sih sebenarnya untuk matematika. Kita lihat di sini teman-teman semua, yuk mari kita pelajari capaian pembelajaran yang akan kita ajarkan di kelas 10, yaitu peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan dan pangkat serta menggunakan barisan dan deret, aritmetika dan geometri dalam bunga tunggal dan bunga majemuk. Kemudian mereka dapat menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, persamaan dan fungsi kuadrat, dan persamaan dan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah. Mereka dapat menentukan perbandingan trigonometri, memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Mereka juga dapat menginterpretasi dan membandingkan himpunan data berdasarkan distribusi data. Kemudian menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki hubungan data numerik dan evaluasi laporan berbasis statistika. Mereka dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari kejadian majemuk dan konsep dari kejadian saling bebas dan saling lepas. Baik, di capaian pembelajaran itu ada 2 hal. 1, kompetensi yang harus dicapai murid kita. 2, konten atau materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. 2 hal ini yang ada di CP. Kemudian latar belakang apa sih bahasanya yang tepat ya? Cara berpikirnya, CP ini dirumuskan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme itu artinya apa? Mereka membangun sendiri pemahamannya. Maka di CP kalau ada kata-kata memahami, itu adalah level tertinggi. Kalau di taksonomi Bloom, memahami itu ada di C berapa? C1 atau C2? C2 ya. Di taksonomi Bloom, memahami itu belum higher order thinking skills, masih di bawah. Tapi di CP, memahami itu adalah level tertinggi karena dia mengkonsep sendiri. Ketika murid paham, itu adalah level tertinggi. CP, jadi kita harus pahami bersama ya, CP itu dirumuskan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran nanti? Apakah kita terus memahami aja semua? Kan tinggi. Oh tidak, ternyata tujuan pembelajaran atau TP itu pendekatannya adalah taksonomi Bloom. Jadi dia kalau memahami level rendah, kalau di TP ya, di tujuan pembelajaran. Jadi ini ada perbedaan antara CP dan TP. Nah, TP akan kita teruskan bersama hari ini. CP akan kita analisis bersama sekarang juga. Baik, rekan-rekan semua, kita akan melihat CP ini. Mari kita analisis satu persatu. Ada konten apa saja dan ada kompetensi apa saja. Yuk. Kalau kita melihat, kalau kompetensi itu biasanya kata kerja ya, kata kerja. Ya kalau begitu, wah saya akan kita lihat dulu. Peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Kompetensinya apa? Berarti kompetensinya adalah menggeneralisasi. Ya, kita blok ya. Oke, sepakati ya. Yang warna kuning adalah kompetensi. Kemudian materinya apa kalau gitu? Kontennya apa kontennya? Kontennya adalah sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, ini yang saya blok ini adalah
yang harus dicapai oleh murid kita ya. Kemudian kontennya adalah sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen. Satu kita data. Boleh kalau ada yang mau mencatat boleh dicatat satu. Kompetensinya itu, kemudian kontennya adalah sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Lanjut, ada kompetensi apa lagi sih yang ada di CP? Kata kerja ya biasanya. Berarti menggunakan. Kita data lagi kuning. Nah, lalu materinya apa? Barisan, ya betul sekali. Barisan, deret, sampai majemuk. Ya. Nah, sudah dapat gambaran ya, teman-teman. Rekan-rekan semua. Nih, konten berikutnya adalah barisan dan deret, aritmatika dan geometri dalam bunga tunggal dan bunga majemuk. Ini yang harus kita highlight ya. Ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Kemudian lanjut yuk, kompetensi apa lagi yang ada di CP? Menggunakan lagi. Ini kita cara kita menganalisa CP secara bersama dan perlahan-lahan. Oke, menggunakan. Kontennya apa? Berarti di CP ini ada sistem sama linier, terus sampai dengan fungsi eksponensial. Ini adalah konten yang akan kita pelajari ya. Berarti terbayang ya, ada sistem sama linier 3 variabel, ada sistem per 3 sama linier 2 variabel, ada lagi persamaan dan fungsi kuadrat, ada lagi persamaan dan fungsi eksponensial. Oh kayaknya banyak banget ya materinya. Nah, belum selesai kita menganalisis, nanti kita akan diskusikan kembali. Masih banyak. Ada lagi mereka juga harus bisa. Nah, kalau gitu menyelesaikan masalah ini apa? Kompetensi. Jadi berarti di tujuan pembelajaran kita juga harus bisa masuk kompetensi ini, menyelesaikan masalah. Kemudian apa lagi yang diminta oleh CP? Kompetensinya. Selanjutnya adalah menentukan. Nah, ini adalah kompetensi. Kemudian materinya apa? Perbandingan trigonometri. Yes. Kita highlight, kita warnain lagi green. Kemudian apa lagi sih kompetensi yang harus ada? Kemudian kita memecahkan masalah. Yes, memecahkan masalah. Nah, berarti tujuan pembelajaran kita nanti juga harus ada memecahkan masalah, harus sampai ke memecahkan masalah. Kemudian apa lagi kontennya? Bagi 3 siku-siku. Ini analisanya belum cukup sampai di sini ya. Oke, lanjut lagi. Kompetensi selanjutnya, apa kita sudah aja ya. Menginterpretasi dan membandingkan. Oke, ada menginterpretasi dan juga ada membandingkan. Kemudian kalau begitu materinya apa? Himpunan data. Himpunan data ya. Wah, banyak ya. Nah, ini akan menjadi diskusi kita pada hari ini. Sedalam apa sih materinya ini, sebanyak ini gitu ya. Kemudian ada lagi kompetensinya menggunakan. Banyak juga yang menggunakan ini berarti mengaplikasikan ya. Kemudian materinya lagi diagram pecah ya berarti. Diagram pecah berarti ada di bab apa ini? Diagram pecah ada di statistik ya. Kemudian ada lagi kompetensi menyelidiki hubungan. Menyelidiki lah ya. Kemudian materinya adalah kontennya adalah data numerik. Nah, ini cara kita menganalisis CP. Kemudian ada lagi kemampuan adalah mengevaluasi. Ini adalah kompetensi. Mengevaluasi laporan berbasis sendiri. Berarti statistika ya. Kontennya berarti statistika. Kemudian
Kemudian mereka dapat menjelaskan. Nah, menjelaskan ini adalah kompetensi. Kemudian materinya adalah telah. Rasanya kok banyak banget kalau dihitung-hitung ada berapa chapter ini jadinya? Ada berapa banget. Kemudian ada lagi di sini menentukan. Berarti materinya adalah frekuensi harapan dari kejadian menjemur. Ini kayaknya semuanya nih ya, semuanya ya sampai satu. Berarti peluang. Harapan ada kejadian menjemur, kejadian biasa ya. Iya. Ya sekarang kejadian menjemur. Oke, ya. Iya. Teman-teman kita sudah mempelajari CP hari. Kita sudah lihat CP itu. Wah, yang warna hijau itu adalah konten atau materi. Banyak banget ini juga menjadi diskusi di kalangan guru matematika. Apa iya 1 tahun ngajarin semua materi itu? Wah, ribut gitu ya. Gimana ini? Apalagi di kelas 10 yang kita ajarin di produk daring gitu ya. Ya kan mereka adalah anak-anak yang 2 tahun lebih belajar secara online. Sekarang kelas 10 tetap buka sama kita. Apa iya kita ngajarin semua materi ini? Nah, ini jadi perdebatan di kalangan guru matematika. Ada masukan dari diskusi sama rekan-rekan yang ada di Yogyakarta pada saat itu. Beliau menyarankan seperti ini, bahwa kita sebagai guru matematika ketika melihat CP di fase E, kita jangan lupa melihat CP di fase D. Kita harus tahu emang di fase sebelumnya belajar apa murid-murid kita, sedalam apa pelajarannya, sehingga kita tuh sebenarnya nggak perlu mengulang. Contohnya ada konten segitiga siku-siku. Apa ya kita ngajarin ini segitiga siku-siku gitu ya, sisi miring. Kan di SMP sudah diajari. Berarti kita tidak membuat tujuan pembelajarannya itu yang dimulai dari mengenalkan segitiga siku-siku. Berarti fase sebelumnya itu sudah diajari, ya. Kemudian selain melihat fase D, fase sebelumnya, kita juga harus melihat fase F, fase sesudahnya. Kenapa rekan-rekan? Karena ternyata ada guru yang membuat tujuan pembelajaran di konten ini. Tujuan pembelajarannya itu adalah yang diajarkan di fase F. Kan misalnya tentang apa? Ada lagi nanti ketemu lagi di F. Ternyata di tujuan pembelajaran udah dibuat di fase E. Makanya gurunya kewalahan. Yang diajarin itu fase D-nya masuk, fase F-nya masuk. Di fase E semua 1 tahun. Jadilah oleh kita. Jadi itulah yang menyebabkan guru-guru merasa banyak banget yang harus diajari, karena ternyata dia tidak melihat apa yang terjadi di fase sebelumnya dan apa yang diajarkan di fase sesudahnya. Jadi rekan-rekan, pada saat nanti kita akan menyusun tujuan pembelajaran, jangan sampai tujuan pembelajaran yang kita buat itu yang akan diajarkan nanti pada saat mereka di kelas 11 dan di kelas 12. Nah, inilah hal-hal yang penting kita diskusikan bersama di komunitas kita tercinta ini untuk sama-sama memberikan masukan apa sih batasannya yang kita ajarkan di kelas 10 atau di fase E. Nah, kita sudah dapat, kita sudah data, akan dibagikan kelompok. Bagaimana Pak Ketua? Kita akan menyusun kompetensi dan konten ini menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran kita tetap menggunakan C1, C2 sampai dengan C6. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menggabungkan kompetensi dan konten. Contohnya apa ya? Contohnya menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan atau eksponen. Oke, kompetensinya menggeneralisasi, kontennya bilangan eksponen. Yuk, untuk punya kompetensi ini, tujuan pembelajaran apa saja yang harus kita susun? Karena CP itu kemampuan minimal. Kalau menurut kita luar biasa, kayak di Kumbang ya Pak Manu mungkin akan lebih dari menggeneralisasi ya. Mungkin sampai C6 mengkreasi gitu ya. Ini tergantung murid kita masing-masing ya. Jadi supaya murid kita bisa menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan kita susun secara berjenjang ya, sampai akhirnya menggeneralisasi itu achieve, tercapai gitu. Nah, logika yang kita gunakan tetap menggunakan taksonomi Bloom, C1 sampai dengan C6. Nah, sampai C berapa? Kita sekolah kita masing-masing sanggupnya anak kita bagaimana. Nah, setelah itu tugas kita tuh nggak selesai sampai di situ ya. Pada saat pembelajaran kita akan melihat kesiapan belajar murid. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Aryadi tadi, ada assessment
diagnostik. Kalau sekarang itu bahasanya assessment awal. Di dokumen yang terbaru itu tidak ditulis, saya baca tuh nggak ditulis assessment diagnostik, tapi assessment awal. Di assessment awal ini kita akan melihat kesiapan belajar murid kita. Kita mau ngajar bilangan eksponen. Jadi kita